Debu batu padas Pati Jaman Desa Sumbersari Beketal rusak parah hingga sebabkan debu-debu berterbangan usai dilalui truk pengangkut galian C. Harga telur dan ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah meroket naik. Di Kabupaten Tegal kini hadir wisata yang menawarkan sensasi petik melon langsung dari kebunnya. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menggalakkan peredaran 3.000 pil ekstasi serta 250 gram sabu di wilayah Kota Solo. Petugas juga menangkap 2 kurir narkoba yang diketahui berprofesi sebagai kuli bangunan dan memiliki jaringan dengan bandar besar di wilayah Solo Raya. Inilah 2 kuli bangunan yang berprofesi ganda sebagai kurir narkoba di Kota Solo yang berhasil ditangkap petugas Dit Narkoba Polda Jawa Tengah. Bersama kedua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan 3.000 pil ekstasi serta 250 gram sabu. Kedua kuli bangunan yang diketahui berinisial IA dan KL alias Keling tersebut ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah di daerah Serengan, Banjarsari, Solo. Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah memastikan akan mengungkap bandar besar di wilayah Solo Raya berinisial S selaku pemasok narkoba yang dibawa kedua tersangka. Pasalnya barang bukti yang berhasil disita tersebut merupakan sisa atau setengahnya sudah beredar di pasaran. Atau web ya kepada para pembeli untuk mengambil barang tersebut. Dia mendapatkan upah kurang lebih sekitar 3 juta ya, dan dia mendapatkan pakai secara gratis. Jadi dia selain juga sebagai pelaku juga ya menggunakan itu. Kemudian barang-barang tersebut rencananya adalah akan diedarkan ke wilayah selain ke Solo Raya juga tentunya ke Jawa Tengah karena jumlahnya cukup banyak. Apalagi dia sudah beberapa kali dia melakukan mengambil barang dan sudah sempat diedarkan. Yang terakhir ini ada yang ketiga, barang tersebut berhasil kita tangkap, amankan dan kita mencoba mengungkap jaringan di atasnya. Sementara itu, tersangka berdalih bahwa baru pertama kali ini dirinya menjual narkoba dan baru menerima upah sebesar 1 juta rupiah. Sebelumnya? Nggak ada. Kamu dalam kerjaan hari ini apa? Kerjaan buruh, Pak. Kuli bangunan. Nah, pas kuli bangunan kenapa nggak jadi kuli bangunan aja? Supaya ada sampingan? Enggak. Atau diajar? Disuruh. Dikasih upah berapa? 1 juta. Nah, kurang lebih sekitar 1 juta setiap kali transaksi. Baru dikasih itu 1 juta itu. Ya, ini yang 3.000 ekstasi itu ya? Iya. Kurang lebih. Bukan 3 juta. 1 juta. 1 juta. Atas perbuatannya ini, kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas galian C di Desa Selungkap, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang marak sebabkan jalan rusak dan berdebu parah. Supriyadi selaku Bacalek Dapil 5 Demokrat yang sekaligus warga Kayen turut prihatin melihat situasi ini. Oleh karenanya, jika dirinya terpilih dalam ajang pemilu 2024 mendatang, pihaknya berjanji akan lebih mendengar aspirasi dari rakyat. Inilah wajah jalan Desa Sumbersari Beketal. Cuaca panas membuat semakin kentaranya debu yang berterbangan pasca dilewati truk yang mengangkut batu padas, serta kendaraan roda 2 dan 4. Tak sedikit pengguna jalan menggunakan masker dan menutup hidung mereka agar terhindar dari debu yang berterbangan. Kondisi ini sudah hampir terjadi sekitar 3 tahun belakangan. Imbas adanya galian C di Desa Selungkap, jalan ini menjadi jalur pendistribusian batu padas. Meski beberapa penambang telah berupaya menguruk menggunakan batu padas, hal ini pun justru membuat lubang berdebu dan memperparah kondisi jalan sekitar.
Babang, salah satu warga desa Pakis, menuturkan, ketika musim panas warga yang melintas harus bertarung melawan debu. Sementara ketika musim penghujan tiba, harus bertarung melawan genangan air dan lumpur yang licin. Selain itu, pihaknya juga mengaku kesulitan bernafas lantaran debu padas yang berterbangan. Debunya itu sangat mengganggu pernapasan di sini, rusak jalan, mengganggu pernapasan. Udah itu tolonglah ada perhatian sedikit, terus gali-galian sini tolong di istilahnya agak sedikit dikerakepi itu loh masalahnya. Kalau bawa-bawaan kan sangat merugikan masyarakat sini. Debunya itu sangat mengganggu pernapasan. Sementara itu, Supriyadi selaku bakal calon legislatif Dapil 5 DPC Demokrat meminta pemerintah Kabupaten Pati dapat terketuk dan peduli melihat kondisi jalan yang rusak dan berdebu. Pihaknya pun turut merasakan keresahan warga, pasalnya rusaknya jalan sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan, keselamatan pengendara, serta kesehatan dan dapat mematikan perekonomian warung sekitar. Tak hanya itu, pihaknya juga mengungkapkan jika dirinya terpilih pada ajang pemilu legislatif 2024 mendatang, akan lebih mendengarkan aspirasi dan kepentingan yang datang dari rakyatnya. Debu-debu yang berterbangan gitu loh. Bisa dibuktikan tadi ketika kita melewati jalan sini, pada ditutup rumahnya tau. Nah ini kan kita harus tahulah sebagai manusia, kita tidak mencari artinya mencari kesalahan masing-masing, tapi kita juga memperhatikan masyarakat, warga yang sering melintas seperti ini. Kadang dia sampai debu sakit gitu kan, ya kita kasihan juga dong. Ketika nanti saya pada 2024 terpilih, saya akan lebih cenderung memberikan dan menyepadakan kolaborasi masukan-masukan masyarakat. Mungkin masyarakat saat ini sudah pernah memberikan masukan terhadap para DPR atau para pejabat, tapi mungkin responnya yang tidak ada. Itulah harapan kami, kita selaku dewan itu adalah kepanjangan dari Dewan Pimpinan Rakyat. Harusnya dia tahu, dia dipilih rakyat juga harus peduli sama rakyat. Tidak untuk kepentingan, oke lah, kepentingan yang lainnya mungkin silahkan lah. Tapi yang lebih cenderung adalah kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, terutama warga. Lebih akan mementingkan kepentingan warga ya Pak ya? Iya, apalagi katanya dengan jalan ini kan penting gitu. Iya, akses utama. Iya, karena akses utama itu adalah jalan. Ketika kita perut kita kenyang, tapi jalan rusak, ini juga enggak pas. Dalam hal ini pihaknya menambahkan, permasalahan ini dapat segera ditangani oleh pemerintah dengan melakukan perbaikan jalan. Menurutnya, urgensi perbaikan jalan ini lantaran jalur ini menjadi salah satu penghubung dari Pati ke Purwodadi dan Blora. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Rembang akhirnya memberikan respon usai terkesan acuh mengenai beredarnya video yang viral di media sosial terkait aksi premanisme yang terjadi di lingkungan Setda Rembang. Usai terkesan acuh mengenai beredarnya video yang viral di media sosial terkait aksi premanisme yang terjadi di lingkungan Setda Rembang, kini Bupati Rembang Abdul Hafiz akhirnya memberikan respon. Pihaknya mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait adanya kejadian tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tak tahu menau dan enggan ikut campur terkait adanya video viral yang terjadi di dalam kantor Setda Rembang tersebut. Selain itu, pihaknya hanya berpesan agar dalam proses lelang bisa berjalan lancar tanpa ada permainan dalam proses lelang tersebut. Tidak tahu itu, saya tahu, tidak tahu itu saya. Belum mau tahu ya Pak ya? Jadi saya sudah tegaskan jangan sampai ada permainan di proses lelang, itu saja. Jadi eksekutif dari BPJ tidak ada, itu hanya penyedia jasa. Kalau penyedia jasa mau berarti silakan aja, itu urusan mereka. Kita ada urusan itu. Kalau rekan aja, jangan tangan saya. Tapi ini kan Pak, tanggapan Bupati sendiri seperti apa Pak? Ada premanisme itu Mas. Gimana? Tanggapan Bupati sendiri seperti apa Pak? Nah itu kan antar rekanan toh, bukan urusan kita. Tapi di eksekutif sudah clear, tidak ada masalah. Soal keamanan kantor, soal keamanan kantor artinya tidak boleh ada premanisme di situ. Ya, tidak boleh, jangan terjadi lagi. Itu kan kegiatan yang spontanitas toh, tidak terencana toh, sehingga ya kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu kesalahan dan sebagainya. Tapi belum itu dapat laporan Pak, soal kejadian itu belum dapat laporan. Siapa? Saya belum ada laporan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, video aksi penghadangan oleh 3 orang oknum tersebut kepada seorang yang diduga peserta lelang proyek APBD saat proses penyerahan dokumen pembuktian kualifikasi di kantor Setda Rembang pun viral di media sosial. Dalam video viral tersebut memperlihatkan aksi ketiga orang oknum tak dikenal menghadang dan bersitegang dengan seorang yang diduga peserta lelang saat hendak masuk ke ruangan untuk menyerahkan dokumen pembuktian kualifikasi di ruang pengadaan barang dan jasa di kantor Setda Rembang. Diduga aksi penghadangan tersebut dilakukan oleh antar sesama rekan peserta lelang proyek untuk menyabotase peserta lain agar peserta lelang lainnya tak bisa menyampaikan dokumen pembuktian kualifikasi dan tak lolos menjadi pemenang lelang. Berdasarkan informasi yang didapat, aksi penghadangan peserta lelang tersebut terjadi pada Senin kemarin. Diketahui lelang tersebut merupakan proyek pembangunan jalan produksi dan drainase lingkungan Jalan TPI Karanganyar Keranggan dengan total anggaran mencapai sekitar 600 juta rupiah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya, Don Muzair menyebut mayoritas pedagang di wilayah Jawa Tengah yang dulunya mendukung Jokowi kini beralih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Selamat malam, Pak. Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra menargetkan 500.000 anggota di wilayah Jawa Tengah. Penetrasi dan penggalangan dukungan terus dilakukan di pasar-pasar tradisional. Ketua Umum DPP PAPERA Don Muzair menjelaskan, saat ini roadshow PAPERA sudah berjalan sekitar 1,5 bulan. Dari roadshow tersebut, PAPERA sudah menggalakkan lebih dari 200.000 anggota. Don menargetkan roadshow pembentukan pengurus dan penggalangan anggota PAPERA di Jawa Tengah rampung pada Agustus 2023 mendatang. Pelantikan dan deklarasi terakhir di Jawa Tengah akan dilakukan di Kota Semarang sebagai pusat provinsi. Menurutnya, salah satu yang menarik adalah banyaknya pedagang yang pada pemilu sebelumnya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo. Kini mereka berkomitmen mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024. Alasan para pedagang akan mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024 menurut Don lantaran dianggap dekat dengan Jokowi. Selain itu, baik Jokowi maupun Prabowo dinilai berkomitmen dengan para pedagang dan pasar. Iya, senangnya pedagang ini ke Pak Prabowo. Mereka ini dulu adalah pendukung Pak Jokowi. Kenapa pedagang senang? Karena pedagang terutama adalah kita jelaskan Pak Prabowo ini hampir sama seperti Pak Jokowi dulu. Orang yang memperhatikan pasar juga, pernah menjadi ketua APSI. Jadi pedagang baru yang dulu mereka tidak mendukung Pak Prabowo karena ketidaktahuan. Pas kita jelaskan, oh Pak Prabowo berarti pembela pedagang juga. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendukung Pak Prabowo. Habis itu tentang program ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Pak Prabowo. Dan pedagang mengharapkan memang seorang pemimpin ini harus tegas. Karena biar stabilitas harga barang yang terjadi hari ini stabil. Pedagang juga tidak menafikan bahwasanya Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa kepada pasar, tapi berbuat Pak Jokowi. Dari pasar yang melakukan walaupun belum merata di semua pasar yang terjadi hari ini. Nah, pedagang merasakan ada program Pak Jokowi tentang revitalisasi pasar, pembangunan pasar. Cuman kan ke depan kepingin adalah program ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ya mereka anggap ya mencintai pedagang. Ya tugas saya kan selaku anak buahnya Pak Prabowo kan menjelaskan apa program Pak Prabowo yang ada di tentang komunitas pedagang begitu. Don menjelaskan PAPERA tidak hanya merekrut atau menggalang dukungan para pedagang. Dalam hal ini PAPERA telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu para pedagang lebih berkembang ke depan dan mampu secara ekonominya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Adanya kawasan industri di Kabupaten Batang tak serta-merta merubah nasib para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih baik. Seperti kondisi pemasaran yang belum maksimal. Pelaku UMKM menyebut butuh peran pemerintah dalam turut serta mendukung pemasaran produk mereka. Dalam rangka meningkatkan produk UMKM di wilayah Batang Timur, pemerintah Desa Sawangan bersama Sang Pamomong Kecamatan Gringsing menggelar kegiatan Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah dengan tagline meningkatkan visibilitas online UMKM menggunakan digital marketing. Sejumlah produk makanan dan kerajinan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Gringsing menampilkan makanan olahan masyarakat lokal seperti hasil olahan warga pesisir pantai, seperti produk pertanian sari jago. Selain itu juga terdapat peternakan lebah yang menghasilkan madu, serta sejumlah kerajinan tangan. Namun di tengah semangat para pelaku UMKM yang terus melakukan inovasi dalam menciptakan produk, mereka menyebut tak mudah dalam menjual produk makanan maupun kerajinan yang sudah ada, meskipun berada di daerah penyangga proyek strategi nasional KITB. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pelaku UMKM dari Desa Ketanggan, Rini menyampaikan bahwa dirinya mampu melakukan produksi berbagai jenis produk makanan maupun kerajinan. Namun masih terkendala pemasaran yang kalah dengan produk pabrikan dengan harga yang lebih murah. Ikan laut. Ikan sama payek rebon. Dari desa mana nih Mbak? Dari Desa Ketanggan. Mbak, untuk jadi UMKM Mbak, kendala apa saja yang dihadapi Mbak? Saat ini bahan produksinya 1 tahun sekali kan keluarnya untuk udah merebonnya. Harapannya ada bantuan untuk UMKM supaya lebih maju. Untuk pemasaran sulit tak? Pemasaran untuk saat ini masih sulit ya. Kendalanya apa itu Mbak? Kadang ya itu kurang. Kalau ini sih laku keras, kalau yang ini kurang. Ini harganya berapa kalau yang serundeng? Ecernya 20.000, kalau yang ini 15. Sementara itu, Seksi Evaluasi Penataan dan Perkembangan Desa Dispermades Provinsi Jawa Tengah yang didampingi langsung oleh Asisten 1 Bidang Ekonomi, Asrofi mengatakan pemerintah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan produk berkualitas dengan pelatihan produksi, pengemasan, dan memfasilitasi perizinan. Namun memang terdapat kendala dalam pemasaran. Pihaknya juga menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini Dispermades Provinsi dengan mengencarkan dukungan pemasaran online bagi pelaku UMKM. Wilayah kawasan wilayah kawasan industri pastinya mau menuju kawasan industri ada jalan.
kalau ada jalan pasti ada ruang untuk UMKM itu memamerkan ataupun menjualkan produknya mau menuju ke wilayah industri tersebut. Nah, syukur-syukur pastinya juga ada wilayah industri, ada namanya tenaga kerja. Ya, kalau tenaga kerja pastinya ada ribuan, bahkan puluhan ribu yang akan nanti bisa membeli produk UMKM yang ada di kawasan sekitar lingkungan industri. Pak, adanya kawasan Pak, peran dari provinsi sendiri nanti seperti apa dalam memadai itu UMKM? Tadi ada salah satu peserta UMKM yang kemarin ikut pelatihan di provinsi. Nah, baik itu packaging atau pengawetan, bahkan nanti sampai ke legalitas untuk produk mungkin halal ataupun produk tadi PRT dan sebagainya. Dan mungkin kalau seandainya nanti masuk ke perusahaan ada rekomendasi dari provinsi untuk bisa masuk, atau mungkin dari catering salah satunya bisa kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan makan bagi pegawainya. Nah, itu kan salah satu bukti kalau provinsi juga terlibat dalam mendorong UMKM. Menurutnya, pelaku pasar UMKM di Kabupaten Batang saat ini kian menarik lantaran adanya kawasan industri yang tak lama lagi akan segera beroperasi dan berimplikasi terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Mengisi waktu liburan rasanya pas jika Anda berkunjung ke kebun melon di Kabupaten Tegal yang memiliki tempat representatif dan edukatif serta menawarkan sensasi petik melon langsung dari kebunnya. Waktu akhir pekan dan libur sekolah seperti saat ini memang cocok dihabiskan bersama keluarga. Entah itu bercengkrama di dalam rumah, berwisata ke alam, atau objek wisata lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan di luar rumah bersama keluarga, tak ada salahnya mencoba wisata agropetik melon Lazuardi Farm yang berada di Desa Dukuh Wringin, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selain menyajikan tempat yang representatif, greenhouse ini juga menawarkan wisata edukatif bagi para pelajar yang ingin belajar mengenai ilmu pertanian. Selain belajar, tak kalah ibu-ibu pun tampak bersemangat dalam belajar memetik melon. Lokasinya pun tak jauh dari pusat kota, cukup 5 menit saja menuju lokasi wisata yang berkonsep panen sendiri ini. 2 greenhouse dengan total ribuan pohon melon pun siap untuk dipanen oleh pengunjung. Liburan ya Mbak ya? Liburan. Oke. Ini tahu lokasi ini dari mana Mbak? Di sosial media atau dari sosmed? Dari sosmed. Nah, gimana Mbak rasa melon yang ada di sini Mbak? Rasa melon di sini enak, manis. Terus worth it juga dengan harga per kilo 32.000. Sangat worth it. Oke. Berarti ini ya Mbak, rasanya manis ya Mbak ya? Maksudnya daripada tadi udah sempat nyoba berarti Mbak langsung metik juga ya? Para pengunjung juga dibebaskan untuk bersuah foto di dalam greenhouse yang berisi ribuan tanaman melon ini. Harga melon yang dijual di greenhouse ini juga relatif ekonomis, dibanderol dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Ini kan baru perdana ya, kemarin baru untuk outing kelas dan teman-teman SMK. Masih teman-teman kita sih ya, lingkup jaringan saya. Dan kemarin sudah pernah untuk kayak misalnya goeser ya ke sini, karena dari teman-teman Bank Jateng kemarin sudah sempat berkunjung untuk goes bareng dan ini menjadi tempat transit. Ya memang nanti konsep ke depan kita tata kembali setelah semuanya bisa produksi ya. Jadi learning by doing aja, kira-kira pangsa pasar seperti apa, kita nanti menangkap itu kemudian kita tata. Selain dapat memetik melon sendiri, para pengunjung bisa langsung menikmati melon petikannya di tempat dengan syarat melon harus ditimbang terlebih dahulu. Selain itu, pemandangan perbukitan yang indah di sekitar greenhouse menambah gairah pengunjung dalam menikmati buah melon greenhouse ini. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa hadir di Kota Solo, film Ketika Berhenti di Sini, garapan Umay Shahab yang diproduksi aktris Prilly Latukonsina, tayang perdana pada tanggal 27 Juli 2023 mendatang. Film ini mengajak penonton untuk merasakan kehilangan orang tercinta, yang tentunya menguras emosi dan bertabur bintang ibu kota. Jangan lupa ya nonton film Ketika Berhenti di Sini tanggal 27 Juli. Film Ketika Berhenti di Sini ini disutradarai anak muda berbakat yakni Umay Shahab. Film keduanya tersebut diproduksi Cinemaku Pictures yang bekerja sama dengan Legacy Pictures. Adapun film ini diproduseri oleh aktris Prilly Latukonsina yang sekaligus sebagai pemeran utama dalam film ini. Selain Prilly, film yang menguras emosi bagi para pemain lantaran merasa kehilangan orang yang dicintai ini juga dibintangi oleh Brian Domani, Reval Hadi, Nutesa Sadewa, Sal Priadi, Widiawati, Cut Miniteo, Satria Gosali, dan sederet nama aktris ibu kota lainnya. Dalam merilis film tersebut di Kota Solo, Prilly Latukonsina mengemukakan tentang perjalanan panjang pembuatan film ini, mulai dari gagasan penulisan skrip hingga pemilihan pemain. Dalam jumpa pers yang berlangsung di rumah makan Adem Ayem Jalan Slamet Riyadi Solo ini, Prilly mengungkapkan alasannya membawakan latar cerita demikian, lantaran dirinya pernah merasakan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Target penonton, masalahnya target market film tuh nggak kebaca gitu. Saya ngerjain marketing promotion film sama ngerjain marketing promotion bisnis lain udah pasti lebih susah film gitu. Umur marketingnya pendek,
waktu kita di 3 hari pertama tayang. Strateginya luar biasa, harus up to date sama tren-tren yang ada, dan target marketnya nggak kebaca, umur, gender, siapapun bisa masuk bioskop, dan nggak tahu selera orang tuh nonton film ukurannya dari mana sih. Dari marketing dan target market yang fluktuatif aja kita bakalan susah banget nentuin ini bakalan berapa penonton ya, apalagi drama gitu. Mungkin kalau genre lain kayak horror udah punya marketnya sendiri, tapi kalau drama, komedi, romcom itu marketnya kayak ngacak gitu, nyampur, siapapun bisa nonton tapi siapapun bisa juga nggak mau nonton gitu. Jadi memang untuk target film susah sekali dibaca. Yang paling penting menurut aku dari segi marketing yang kita udah susun, segi strategi promo yang kita susun, semoga itu bisa narik penonton ke bioskop gitu untuk beli tiket. Prilly juga mengambil peran utama sebagai Anindita Semesta atau Dita yang membeberkan karakternya dalam film yang cukup unik, lantaran sebagai sosok yang tidak mudah membuka diri. Dita merupakan orang yang sangat idealis serta memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai mimpinya. Film ini akan tayang perdana pada tanggal 27 Juli 2023 mendatang. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan orang terkasih Anda untuk menyaksikan film Ketika Berhenti di Sini di bioskop kesayangan Anda. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.